sinyal. Nah, di sini kita lihat kita bisa mencari konstanta untuk nilai A0, AK, dan BK, kemudian AN per 2 ya. Jadi itu bisa kita cari dari persamaan XK yang kita ketahui di domain frekuensi diskrit ya. Nah, yang berikutnya kalau tadi continue sudah, diskrit sudah, nah sekarang discrete Fourier transform ya. Nah, discrete Fourier transform ini jika disebutkan di sini xn itu adalah urutan yang terdefinisi ya dari pada interval dari 0 sampai n-1. Nah, DFT ini bisa kita cari dengan persamaan ini. Jadi kita ingin mencari pada domain frekuensi itu sinyal xn seperti apa gitu ya, nilainya atau apa hasil transformasinya itu berapa nilainya. Nah, itu kita bisa hitung dengan persamaan 611 di sini. Jadi xn itu kita lihat pada domain waktu diskrit, kemudian kita kalikan dengan eksponen min J kali K omega 0n sehingga kita dapat nilai XK ya. Nilai XK itu adalah nilai transformasi sinyal pada domain frekuensi diskrit domain waktu diskrit tadi menjadi frekuensi diskrit. Omega 0 itu adalah 2pi dibagi n. N besar ini adalah periodik dari sinyal xn tadi ya. Nah, kebalikan dari persamaan 611 ini itu adalah inverse discrete Fourier transform, kita sebut singkat jadi IDFT. Itu intervalnya dari 0 sampai n-1 juga ya. Jadi pada domain waktu maupun domain frekuensi interval n-nya itu akan sama. Nah, xn ini kita cari dari persamaan ini, 1/n sumasi K-nya dari 0 sampai N besar min 1 XK kali eksponen JK omega 0N ya. Jadi persamaan 6 12 itu adalah persamaan kebalikan dari 6 11 ya. Nah, kalau kita ingin menyingkat penulisan nanti eksponen J omega 0 eksponen J omega 0 itu kita ganti dengan WN ya pangkat K kali N. Nah, persamaan 611 dan 612 itu adalah pasangan dari DFT ya. Nah, WN itu kita tuliskan seperti ini, eksponen JK 2pi per N ya. N-nya adalah nilai periodik, kemudian persamaan XN seperti ini. Jadi notasi yang akan dipakai secara umum untuk DFT maupun inverse DFT itu persamaan 613 dan 1614 tadi itu kita singkat penulisannya. Di sini kita tulis DFT XN itu artinya Anda menggunakan persamaan 611 di sini. Tapi kalau kita sebut IDFT dari XK berarti Anda menggunakan persamaan 612 gitu. Ya, jadi orang sudah tahu DFT dan IDFT itu persamaannya sudah baku gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah ringkasan gambaran dari persamaan yang tadi kita pelajari ya. Nah, untuk sinyal yang kontinu ya pada domain waktu dan tidak periodik, contohnya seperti sinyal ini, dia tidak periodik ya. Waktu kita ingin mencari domain frekuensinya, kita menggunakan Fourier transform seperti ini. Ya, jadi ini kalau ingin mengubah dari kontinu domain waktu kontinu menjadi domain frekuensi kontinu, kita menggunakan persamaan ini. Kalau kebalikannya mengganti Anda menggunakan persamaan ini. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil transformasi dari sinyal
di domain continue, ya, domain waktu continue. Nah, berikutnya di sini adalah sinyal yang periodik. Anda perhatikan dia setiap waktu tertentu akan berulang. Periodik di domain waktu, ya, periodik di domain waktu dan continue. Nah, kita menggunakan deret Fourier seperti ini untuk mengubah dari domain waktu continue dan periodik ke domain frekuensi, ya. Nah, waktu dia periodik, maka di domain frekuensi ini itu jadi tidak periodik, dia hanya diskrit, ya, hasilnya frekuensinya, karena dia hanya ada pada nilai tertentu saja. Nah, kebalikannya, waktu Anda mengubah dari domain frekuensi diskrit ini menjadi domain waktu continue, ya, maka persamaan yang kita gunakan adalah ini. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah sinyal yang pada domain waktu ini bernilai diskrit dan tidak periodik, ya. Kemudian kita ubah ke domain frekuensi. Nah, penggunaannya untuk yang periodik maupun yang non periodik itu sama, ya. Jadi di sini kita menggunakan persamaan DFT seperti ini. Jadi Anda harus tahu dulu nanti, ya, persamaan itu continue atau periodik, kemudian diskrit, continue atau diskrit, kemudian periodik atau tidak periodik. Nah, kemudian kalau di sini ternyata pada domain waktu itu panjangnya tertentu, ya, kita sebut fixed length discrete time, maka kita menggunakan DFT di sini. Jadi Anda perhatikan persamaannya sebetulnya sama di sini, ya, untuk yang periodic discrete time dengan fixed length discrete time itu deret Fouriernya sama, hanya pengertiannya berbedanya itu kalau di sini sinyalnya periodik, jadi sampai tak hingga sebetulnya, ya, dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Kalau di sini dia tertentu, hanya satu daerah saja dia ada nilainya, gitu. Tapi persamaannya sama.